pagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama kembali masuk dalam rumahnya yang kudus. Kita sama-sama mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita undang Roh Kudus untuk datang. Biarlah Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami layak untuk menghadap dalam hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan, bahwa kami Tuhan, bahwa ku lebih lagi, lebih dalam lagi. tinggal di dalam, Haleluya, nikmati hadiratmu. haleluya. Jamalah seluruh hidupku, kuasamu bebaskan Haleluya, hidupku. Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Datang Roh Kudus, datang sekarang, datang tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus menjamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya,
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Amin. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu. tak bercacat di Haleluya. hadapan. Mulia, suci, mulia, suci pada kedatanganmu Tuhan, pada kedatanganmu. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya, Hosana, 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 ku merindukanmu. Hosana, 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 Hosana,
Bapa, persiapkanlah kami semua Tuhan, menyambut kedatangan-Mu kelak Bapa. Kau mendapati kami Tuhan, hidup berkenan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami Bapa. Bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Berkati terus dan terus Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati Tuhan juga semua Tuhan yang Tuhan terbeban untuk Tuhan mengatur semua Tuhan bagi Tuhan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Berkati Bapa. Juga kami berdoa untuk Kota Malang. Berkati Kota Malang Tuhan. Biar berkat-Mu turun Tuhan bagi Kota Malang. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan gereja-Mu di tempat ini juga boleh diberkati oleh-Mu Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa yang baru, agar kami juga boleh Tuhan merasakan pertumbuhan rohani di tempat ini Bapa. Bersama-sama Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kemajuan gereja kami Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk izin-izinnya, untuk semua yang Tuhan dalam Tuhan pengurusan Tuhan semuanya Tuhan Kau lancarkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, juga Tuhan untuk Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi pendengar-pendengar-Mu yang setia. Bahkan juga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang baik untuk kita melihat. Saudara, hari ini saya ingin melihat tentang penglihatan Sakaria-nya yang pertama, tentang 4 kuda dan pohon murat, saudara. Itu ayat yang kita akan lihat di dalam Sakaria pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca demikian bunyinya. Penglihatan pertama para penunggang kuda. Pada hari yang ke-12, pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi ini tenang dan aman. Saudaraku, ini yang kita baca. Nah, saudara, kita lihat tentang Sakaria atau Nabi Sakaria. Sakaria itu, saudara, hidup pada zaman bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Kita tahu dalam sejarah Alkitab, saudara, bahwa bangsa Israel dibuang di Babel selama 70 tahun karena mereka memberontak kepada Tuhan. Setelah selesai 70 tahun, lalu mereka kembali
ke Kanaan, kembali ke negerinya. Tuhan utus, Tuhan kembalikan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan melalui Nabi Yeremia. Saudara, lalu mereka kembali ke sana. Tetapi tempat yang mereka datangin atau kampung halamannya itu, saudaraku, itu sudah rusak. Yerusalem temboknya sudah hancur. Lalu bait Allah sudah dibakar dan habis. Itu yang ada, dan mereka mempunyai beban yang besar sekali untuk membangun tembok Yerusalem dan juga untuk membangun bait Allah. Itulah sebabnya mereka ada. Nah, saudaraku, kita lihat di sini Sakaria, Hagai, Serubabel, Imam Yosua, Esra, Nehemia kembali ke Kanaan untuk membangun bait Allah dan Yerusalem. Itu ada di beban mereka. Ada banyak tantangan di dalam pembangunan bait Allah itu. Saudaraku, tantangan-tantangan baik dari orang Yahudi sendiri yang tinggal di sana ataupun dari luar. Mereka mengadakan perlawanan-perlawanan. Tetapi saudara, mereka jalan terus. Hagai jalan terus. Hagai berkata bekerja saja. Lalu kemudian Esra dia mulai menyampaikan firman-Nya. Saudaraku, ada banyak hal, tantangan-tantangan yang ada. Sampai beberapa orang Israel ada yang menjadi lesu. Mereka berpikir belum waktunya. Tetapi Tuhan berbicara kepada Sakaria di dalam penglihatan-penglihatan yang menunjukkan bahwa memang harus jalan dalam pembangunan bait Allah itu. Saudara, nubuatan Sakaria itu bukan hanya jatuh kepada saat itu, pada saat Sakaria membangun bait Allah. Tetapi saudara, pada zaman sekarang pun, saat kita orang-orang umat Tuhan membangun rumah Tuhan secara rohani, saudara, ada banyak tantangan-tantangan yang ada. Itulah sebabnya nubuatan atau penglihatan yang Sakaria lihat itu berlaku bagi kita sekarang ini. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Saudaraku, ini yang ada. Nah, kalau saya lihat di dalam ayatnya yang ke-7, ayat ke-8, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Saudaraku, Sakaria mengatakan tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Sakaria mendapatnya malam hari. Dalam terjemahan Inggris katakan I saw by night. And behold a man riding on a red horse. Saudara, kita lihat ini Sakaria mendapat penglihatan pada malam hari, saudara. Ini menunjukkan ia suka menanti Tuhan. Sakaria itu suka menanti-nantikan Tuhan, baik siang ataupun malam. Dia menanti-nantikan Tuhan. Malam hari Sakaria sedang merenung, sedang berdiam. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, Engkau mau berbicara apa? Tuhan, Engkau mau berbicara apa? Seharusnya anak-anak Tuhan seperti itu. Seharusnya kita semua seperti itu, saudara. Menantikan Tuhan sampai malam hari. Seandainya di malam hari Sakaria mabuk atau Sakaria bermain-main, saudara, bermain-main macam-macam, saudara, pasti dia kehilangan kesempatan yang indah ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua pada siang atau pada malam, biar kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan, kita berkata, Tuhan, apa yang Kau kehendaki? Apa yang Kau hendak berbicara, berbicaralah. Saudaraku, orang yang berjaga-jaga akan menangkap sesuatu. Jikalau Allah memberikan penglihatan, suatu kali Allah akan memberikan satu penglihatan, saudara, dan Tuhan akan mengatakan ini, saudara, baru kita bisa pegang. Berjagalah, artinya kita berhubungan erat dengan Tuhan. Saudaraku, baik siang ataupun malam, semua kita berjaga-jaga. Nah, saudara, Sakaria melihat seorang penunggang kuda merah sedang berdiri di antara pohon murad. Dia lihat, pohon murad itu ada di dalam jurang. Biasanya pohon murad itu adanya di padang gurun, saudara. Tetapi kali ini ada di jurang. Di belakangnya ada kuda merah jambu, dan kuda putih. Itulah yang dilihat oleh Sakaria. Saudara, kuda. Nah, kita lihat tentang kuda, saudara. Kuda dilihat adalah kuda. Ada 4 kuda. Ada kuda merah, kuda merah muda, lalu kuda putih, saudara. Kita lihat, kuda adalah binatang perang.
Binatang yang tidak takut dalam perang adalah kuda. Kuda tidak akan lari mendengar bunyi senjata, saudara. Dia akan ada. Itulah sebabnya dia selalu dipakai di medan peperangan. Di dalam Ayub 39 ayat yang ke-22, Ayub 39 ayat yang ke-22, engkaulah yang memberi tenaga kepada kuda, engkaulah yang mengenakan surai pada tengkuknya. Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, kuda adalah binatang perang. Ya, saudaraku, kalau orang mempunyai pasukan, kuda dia itu pasukan yang kuat. Sisera mempunyai pasukan kuda yang banyak, yang lengkap, sehingga orang-orang takut dengan Sisera, saudara. Kuda lambang kekuatan yang besar. Saudaraku, ini yang dilihat pada akhir zaman. Akan muncul kekuatan-kekuatan yang besar, saudara. Pada akhir zaman akan muncul satu gelombang atau kekuatan-kekuatan yang besar. Gelombang-gelombang yang besar itu akan muncul, saudara. Baik di antara pekerjaan Tuhan, saudara. Di pekerjaan Tuhan akan muncul perkara yang besar-besar, yang besar-besar, yang besar-besar, saudara. Itu yang ada. Pekerjaan Tuhan akan nyata. Kuasa Roh Kudus akan bekerja kuat. Kebenaran firman Allah akan dibukakan sehingga mata semua orang akan melihat. Saudaraku, demikian juga dari sisi lawan kita. Iblis juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara, itu yang ada. Kuda melambangkan pekerjaan-pekerjaan besar. Di dalam medan peperangan antara kita anak-anak Tuhan dengan iblis yang hendak menghalangi pekerjaan Tuhan. Saudara, kita hadapi dengan Tuhan. Iblis berusaha keras dalam diri manusia berdosa. Dia akan berusaha, saudara. Tuhan juga akan bekerja di dalam diri manusia yang hidupnya kudus, saudara. Ini yang kita tahu. Mereka akan mengalami perkara besar. Saudara juga akan mengalami perkara yang besar dari Tuhan. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang indah. Kalau ingin mengalami perkara yang besar dari Tuhan, harus mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Baru bisa, saudara. Hari-hari ini Tuhan akan nyatakan perkara besar di dalam kehidupan semua orang percaya. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang saudara tidak pernah pikirkan. Perkara-perkara yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam gereja Tuhan. Saudaraku, lihat, di satu sisi memang iblis hendak merusak rencana Tuhan dengan segala tipu muslihatnya. Dia berusaha, saudara, berusaha umat Tuhan yang tidak mengerti akan tertipu dan binasa. Tetapi kita harus mengerti, saudara. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Kita harus mengerti rencana Tuhan. Kita harus bisa melihat dengan baik. Apa yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman ini? Apa yang Tuhan ingin mau perbuat di akhir zaman ini? Saudara, tentang kesukaran itu memang akan datang. Kesukaran sudah ada, kesukaran sudah datang. Kesukaran itu, saudara, memang akan menimpa gereja Tuhan. Kesukaran akan menimpa gereja Tuhan, saudara. Tetapi kesukaran itu akan menumbuhkan iman kita, saudara. Jadi, saudara, jangan anggap bahwa tidak akan ada kesukaran. Kesukaran datang, tapi kesukaran itu akan menumbuhkan iman kita sehingga kita semakin teguh di dalam Tuhan. Sebab itu janganlah takut dengan kesukaran yang akan menimpa, tetapi biarkanlah kesukaran itu mengangkat rohani kita, mengangkat kita tinggi-tinggi, saudara. Jangan takut dengan kesukaran-kesukaran. Hadapi, percaya kepada Tuhan, saudara. Maka rohani kita itu akan diangkat di tengah-tengah kesukaran yang ada. Saudaraku, kalau kita lihat di sini, di dalam Zakaria ini, bahwa ada pohon murad. Nah, penunggang kuda ini, penunggang kuda merah ini, dia berdiri di antara pohon murad. Saya coba lihat lagi, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah, dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Saudara, pohon murad adalah pohon yang baik, yang indah. Ini pohon pilihan Allah yang tumbuhnya di padang gurun. Yesaya 41 ayat 19 sampai 20. Itu di pohon tumbuh di padang gurun bersamaan dengan pohon-pohon yang lain. Saudara, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-19 itu dikatakan ada banyak pohon-pohon yang bersamaan dengan pohon murad.
Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Saudara, ini pohon-pohon yang penting yang ada. Nah, di sini ada pohon murat yang Alkitab tulis. Saudaraku, di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-15, bahwa pada hari raya Pondok Daun, itu ada pohon murat juga dipakai. Biasanya hari raya Pondok Daun, orang itu membawa pohon palem. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan, bukan hanya pohon palem, tetapi juga ada pohon murat di dalamnya. Nah, kita lihat Nehemia 8 ayatnya yang ke-15. Dalam Nehemia 8:15, maka didapati tertulis dalam hukum, Nehemia 8:15 ya, maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, daun pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Saudara, itu tentang pohon murat. Jadi pohon murat ini pohon yang penting dipakai pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah hari raya peristirahatan, hari raya perhentian, saudara. Itu yang ada. Nah, kita bisa melihat, saudara, tentang hal ini. Nah, saudaraku, kita perhatikan di sini bahwa ini gambar dari pohon murat. Nah, saudara, ini gambar dari pohon murat. Ini yang kita lihat gambarnya. Saudara, pohon murat ini bentuknya seperti ini, 5-15 feet tingginya, lalu kemudian menyebar ke sana. Nah, saudara, kita lihat Yesaya 41 ayat 19 tadi, pohon murat ada di padang gurun. Kalau kita lihat, saudara, padang gurun itu artinya kesukaran. Padang gurun itu artinya kesukaran atau ketandusan. Saudara, padang gurun adalah padang kesukaran atau yang tandus. Dalam kesukaran, saudara, di dalam padang gurun yang tandus itu ada muncul barang yang indah, ada muncul pohon murat, saudara. Ini adalah tanda berkat dari Tuhan. Saudaraku, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam kekeringan, Tuhan munculkan berkat. Biasanya, saudara, di dalam kesukaran atau di dalam kekeringan, di dalam ketandusan tidak mungkin ada berkat, saudara. Berkat itu di tanah yang subur, tanah yang berair, tambah yang baik. Tetapi kalau tanah yang kering, tidak mungkin ada berkat yang indah muncul. Tetapi saudara, di sini ada pohon murat. Berarti ada sesuatu yang indah di dalam kesukaran. Ada sesuatu yang indah muncul di padang gurun. Nah, saudaraku, memang kalau kita dengan Allah, apapun kita berada, saudara, pasti akan muncul berkat yang luar biasa. Tidak peduli di padang gurun atau di gunung atau di lembah, kalau bersama dengan Tuhan, pasti, saudara, kita akan mengalami berkat yang indah dari Tuhan. Saudara, Allah bisa mengerjakan sesuatu di tempat yang tandus sekalipun. Nah, saudaraku, ini ada. Padang gurun itu sepi, saudara. Jauh dari keramaian. Tetapi orang yang tinggal di sana hidupnya limpah dengan rahasia Allah. Saudara, padang gurun itu sepi. Kadang kalau kita mau tinggal di padang gurun, saudara, rasa-rasanya siapa yang mau tinggal di sana? Itu sepi, tidak ada keramaian, tidak ada mungkin supermarket, tidak ada tari-tarian, semua sepi, saudara. Mungkin hanya bunyi-bunyi suara-suara dari binatang dan sebagainya, saudara, sepi. Tetapi orang yang tinggal di dalam tempat seperti itu, kalau dia bertekun di dalam Tuhan, saudara, dia akan penuh dengan rahasia-rahasia Allah. Karena rahasia Allah seringkali dibicarakan di tempat-tempat yang sepi seperti padang gurun ini. Di padang gurun makanannya apa adanya, saudara. Kita lihat, saudara, Yohanes Pembaptis di padang gurun dia makan apa adanya. Tetapi, saudara, mereka dipuaskan oleh anugerah Allah. Yohanes Pembaptis makan madu, saudara, makan belalang, saudara. Tetapi di hatinya dipuaskan oleh anugerah Allah. Pakaiannya sederhana, tidak ada pakaian-pakaian yang halus, tidak ada pakaian-pakaian dari sutra, pakaian-pakaiannya pakaian yang biasa, saudaraku, pakaian-pakaian dari kulit,
pakaian-pakaian dari bulu. Tidak ada pakaian yang halus, tetapi ini pakaian yang tidak ada di toko, saudara. Ini pakaian yang indah. Pakaiannya lain, pakaiannya dari pakaian-pakaian yang sudah terolah. Saudaraku, padang gurun adalah tempat persiapan. Orang yang lulus akan kuat dan tahan dan tidak mudah untuk tergoda. Saudara, ini yang kita lihat. Nah, saudaraku, orang-orang yang ada di padang gurun, kita lihat ada Elia. Alkitab belum muncul mengatakan Elia muncul dari padang gurun lalu berbicara dengan tegas dan berani kepada Raja Ahab. Kita lihat Yohanes, saudara, yang ada di padang gurun, yang dia tinggal di padang gurun, dia menyendiri dengan Tuhan. Waktu keluar dia berani bicara kepada Raja Herodes. Yesus juga, saudara, sering dia pergi ke padang gurun untuk menyepi, untuk berdoa. Saudara, mereka tidak tergoda oleh kesenangan dunia. Saudara, orang-orang yang suka ke padang gurun adalah orang-orang yang tinggal mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari hanya untuk menyepi dengan Tuhan. Saudaraku, itu adalah padang gurun. Saudaraku, kita bisa tinggalkan semua kesenangan kita sementara. Kita tinggalkan semua hobi kita sementara, saudara. Kita ambil waktu beberapa hari untuk ada bersama dengan Tuhan, untuk diam dengan Tuhan, saudara. Kita bisa masuk supaya kita dididik oleh Tuhan, supaya kita diajar oleh Tuhan, supaya kita diolah oleh Tuhan. Saudara, kita menjadi sesuatu. Kita bisa mungkin seperti Elia atau seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yesus yang tiap kali dia pergi ke tempat yang sepi, dia pergi ke padang gurun hanya untuk apa? Berdoa. Saudaraku, itu adalah tempat yang ada. Nah, kita melihat, saudaraku, orang yang mau dipakai Tuhan harus bisa tinggal di padang gurun yang sepi. Orang yang mau dipakai Tuhan harus bisa tinggal di padang gurun yang sepi. Saudaraku, ini yang ada. Waktu imam-imam dilantik jadi imam, saudara, mereka harus tinggal di perkemahan selama 1 minggu. Apakah sanggup, saudara? Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan ingin kita bisa sanggup ada di tempat yang sepi, saudara. Hidup di padang gurun ini bukan berarti hidup menyepi secara fisik, melainkan hidup di atas mezbah di jalan salib. Jika dipimpin Roh, maka orang yang hidup di jalan salib ini akan hidup dalam kuasa Allah. Saudaraku, ini yang ada. Tuhan ingin seperti itu. Nah, di dalam kesukaran itu muncul hal yang indah seperti pohon murad. Itu sangat indah, saudara. Pohon murad dipakai pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun, saudara, itu kerajaan 1000 tahun. Hari raya Pondok Daun itu kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah tentang hari Sabat, hari perhentian yang besar. Inilah berkat-berkat di dalam perhentian. Saudara, berkat-berkat di dalam hari Sabat. Kalau saudara masuk di dalam Sabat, maka saudara akan menemukan berkat-berkat yang indah, saudara. Berkat-berkat tentang Sabat. Tetapi sayang banyak orang Israel tidak menikmati berkat perhentian ini, sebab mereka hidup di dalam hawa nafsu daging. Saudaraku, biar kita mau hidup di dalam Tuhan, saudara, inilah berkat-berkat yang indah, saudara. Perhentian, pada saat kita mengadakan perhentian dengan Tuhan, kita mengalami satu perkara yang indah. Jadi saudara, walaupun dalam kesukaran atau padang tandus, tetapi kalau kita masuk dalam perhentian Tuhan, maka kita akan mengalami berkat Allah yang indah, saudara. Kita akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Yohanes, murid Yesus, berada di Pulau Patmos yang gersang, saudara, yang kering, yang penuh dengan sengsara, tapi dia di sana mendapat wahyu. Dia mendapat wahyu yang besar tentang akhir zaman. Seringkali, saudara, saat kita menyendiri, saat kita berada di tempat sepi, kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Mari, saudaraku, kita sediakan waktu kita untuk berada di tempat-tempat yang sepi bersama dengan Tuhan. Berkat pohon murad ini akan menghantar orang beriman selalu masuk dalam perhentian, selalu masuk dalam Sabat, sambil menikmati indahnya kemuliaan Allah. Nikmatilah berkat padang gurun ini. Jangan menghindar, nanti rugi, saudara. Nikmati berkat yang indah ini. Saudara, pohon murad ini ada di dalam jurang. Tadi kita bicara pohon murad itu ada di padang gurun. Sebab itu tanaman yang ada di padang gurun. Tetapi kali ini ada di dasar jurang, di dasar yang paling rendah, saudara.
Orang ada masuk pergi ke jurang, saudara. Dia menemukan pohon murad. Saudara, ini jarang terjadi. Tetapi Alkitab mengatakan ada. Di tempat yang rendah ternyata ada pohon murad, saudara. Di tempat yang rendah ini ternyata ada pohon murad. Tempat yang tidak terduga oleh kita, saudara. Seringkali di tempat tidak terduga kita menemukan penyataan Allah yang luar biasa. Saudaraku, kadang-kadang Allah membawa kepada tempat-tempat yang kita tidak sangka, tempat yang tidak terduga, tempat yang kita tidak terbayangkan. Di tempat yang tidak terduga ini kita menemukan penyataan Allah, kita menemukan rahasia dan penyataan Allah. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, saudara. Ternyata di situ ada kemuliaan Allah dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hatian. Kita bisa menemukan Allah. Saudara, Allah bisa ditemukan dalam kerendahan hati kan. Menemukan berkat di dalam kesederhanaan. Saudara, kita mengira-ngira seperti ini. Sama seperti Elia waktu terjadi gempa bumi. Dia berkata, ini ada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak ada. Saudara, pada waktu dia ada kilat datang sambar. Ini ada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak ada. Waktu ada angin keras datang. Ini ada Tuhan. Pasti ternyata Tuhan tidak ada. Tapi pada waktu anginnya lembut, semilir, tiba-tiba dia merasakan ada Tuhan. Hal yang dia tidak pernah pikirkan. Kadang-kadang saudara, kita bisa menemukan sesuatu di tempat yang tidak dipikirkan. Di jurang ada pohon murad. Di jurang ada pohon murad, saudara. Itu yang ada. Lalu kemudian orang, saudara, mulai ambil itu pohon murad. Di dalam Alkitab ILT, saudara, pohon murad itu ditulis dengan kata kemenyan, saudara. Ada kemenyan, ada seperti pohon kemenyan. Pohon kemenyan ini sebetulnya lambang dari doa, saudara. Lambang dari doa. Jadi kita bisa melihat, saudara, ada banyak hal yang indah, tidak peduli di padang gurun, tidak peduli di dalam jurang. Kalau ada pohon murad, ada berkat, ada indah, saudara. Ada persekutuan dengan Tuhan yang indah. Paulus menerima rahasia firman Allah yang hebat-hebat. Tetapi juga ia diberi oleh Tuhan ada duri di dalam dagingnya. Sehingga ia tidak bisa memegahkan diri. Paulus mengatakan, Tuhan cabut duri ini. Cabut duri ini. Tetapi duri ini tidak dicabut. Saudara, Allah membiarkan duri itu ada. Supaya Paulus tidak sombong. Saudaraku, itu yang ada. Allah mau, saudara, memberikan keseimbangan kepada Paulus. Kuasa Allah semakin dinyatakan. Dan Allah menaruh sesuatu, saudara. Kadang-kadang kita melihat, saudara, orang yang mencintai Tuhan, orang yang dikasih Tuhan, kok ada sesuatu di dalamnya. Kita mengatakan seharusnya kan tidak. Saudaraku, Tuhan taruh supaya ada keseimbangan. Karena dia sudah menerima begitu banyak dari Tuhan. Saudaraku, dalam kenyataan seringkali kita menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam penginjilan ternyata mempunyai halangan. Saudara, kita bisa melihat ada beberapa orang, saudara, yang dia ngalamin sakit ini, ada kena sakit ini, saudara, itu yang kita lihat. Tetapi saudara, penyataan Allah itu luar biasa di dalam diri orang itu. Kita mengatakan, Tuhan, bukankah dia dekat dengan Tuhan? Kenapa dia masih ada sakit? Tetapi saudara, Tuhan sering mengatakan, keseimbangan itu harus ada. Sebab kenyataannya itu terlalu besar supaya orang sadar. Saudara, supaya orang tidak tinggi hati. Saudaraku, dalam kesukaran seringkali ada yang indah. Di dalam jurang maut, saudara, seringkali Tuhan menyatakan rahasianya yang hebat-hebat, yang ajaib. Orang-orang beriman harus mahir hidup di padang gurun dengan tanpa persungutan. Seandainya bangsa Israel waktu melewati padang gurun tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak menghinakan Tuhan, maka seluruh bangsa Israel semua akan masuk Kanaan dengan membawa berkat Allah yang limpah dan kekuatan yang besar. Tetapi karena persungutan, akhirnya mereka mati, saudara. Ini yang kita bisa lihat. Sakaria melihat di belakang penunggang kuda merah itu. Masih ada kuda merah. Saudara, Susim Adumim. Ada kuda merah jambu, Srukim. Saudara, ada kuda putih, Lefanim. Saudara, ada kuda warna merah, warna darah, warna sengsara. Di dalam kekuatan itu, saudara, ada kekuatan yang besar. Juga putih, lambang kesucian. Saudara, ini tidak ada warna lain
yang kita bisa dilihat di sini. Saudara, baru kita bisa jalan dengan Tuhan. Nah, Sakaria 1 ayat 9. Di dalam ayatnya ke-9, Sakaria tidak memahami arti apa yang dilihatnya itu. Lalu dia bertanya, saudara, kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti, saudara bertanya. Tuhan ingin saudara bertanya. Saudara tanya kepada Tuhan. Demikian juga kita kalau tidak memahami sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, maka kita pun harus bertanya kepada Allah. Sampai Allah memperlihatkan sesuatu sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya peristiwa itu. Saudara, kita tanya kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan apa? Tuhan apa? Sambil duduk di kaki Tuhan, sambil bertanya, sambil bertanya, sambil bertanya. Jangan bodoh atau malas. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan dan carilah kehendaknya selalu. Bertanya-tanyalah, jangan bodoh. Efesus 5:17 mengatakan, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah kamu mengerti kehendak Allah. Saudara, ini yang ada. Sakaria 1 ayat 10, malaikat itu berkata, mereka adalah utusan Allah yang menjelajahi bumi. Kemudian saudara, malaikat itu mengatakan mereka adalah utusan Allah yang menjelajahi bumi. Mereka adalah orang-orang besarnya Tuhan. Orang-orang yang besarnya Tuhan yang diasingkan dari kehidupan dunia ini untuk melaksanakan pekerjaan besar dari Tuhan. Ada orang-orang yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan, tidak tahu tempatnya di mana. Tetapi orang itu akan muncul suatu kali, saudara. Tidak ada yang bisa menahannya. Dia akan muncul dengan kuasa Allah yang besar, saudara. Akan ada muncul lagi orang-orang yang sempurna, saudara. Tiba-tiba dia akan muncul orang yang sempurna. Akan ada muncul orang-orang yang indah, yang penuh dengan kuasa Allah. Saudaraku, itu yang dipersiapkan oleh Allah. Kita tidak tahu siapa-siapa, tapi Allah sedang mempersiapkan. Dan Allah akan meluncurkan orang-orang besarnya itu. Saudara, mereka adalah utusan Allah yang akan menjelajahi bumi. Mereka akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka akan pergi dari satu kota kepada kota yang lain. Dari satu desa ke desa yang lain. Mereka akan memiliki seperti kekuatan kuasa dari Allah. Mereka tidak ditakut dengan bukit-bukit. Sebab bukit-bukit dia akan lewati. Mereka tidak takut dengan lembah. Lembah itu mereka akan lewati. Semua mereka akan lewati. Artinya saudara, kesukaran gunung atau kesukaran lembah, dia bisa lewati. Ini orang-orang yang besar. Dia bisa jalan, dia akan hadapi. Saudara, dalam gereja mula-mula kita tahu kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh rasul-rasul, oleh bapak-bapak gereja. Antara lain aniaya, penjara, tetapi mereka juga bisa melewatinya. Oh saudaraku, ini orang-orang yang luar biasa, yang Tuhan sedang persiapkan. Inilah orang-orang yang diperlukan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar di akhir zaman. Saya berdoa dan saya mengharapkan di antara kita semua, saudara adalah salah satu atau saudara adalah bahagian di dalam rencana Allah yang besar ini. Sebab itu saudara harus mau tinggal di dalam padang gurunnya Tuhan. Tinggal di dalam padang gurunnya Tuhan. Saudara, ini adalah perkara yang indah yang kita tahu. Mereka akan menjelajahi seluruh bumi. Tujuannya adalah jiwa-jiwa di seluruh dunia. Sebab itu mereka diutus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Saudara, mereka pergi. Pergi kemana? Pergi kemana-mana. Bawa Injil. Bawa kabar Kristus. Mereka jalan dengan kuasa Allah. Iblis tidak bisa menghalangi. Apapun tidak bisa menghalangi. Saudara, Injil dibawa. Menangkan jiwa adalah salah satu pekerjaan yang besar. Di lain pihak, iblis juga menjelajahi seluruh bumi untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Tetapi kalau kita tetap dalam Tuhan, kita akan mengalami kemenangan gemilang. Saudara, kita akan mengalami kemenangan yang gemilang. Kita akan mengalami kemenangan yang indah, saudara. Mereka inilah orang-orang yang menunggang kuda merah. Kuda merah tua, kuda putih. Jadi saudara, mereka adalah utusan-utusan yang pergi. Saudara, wah mereka pergi. Mereka juga ada di dasar lembah dan dekat pohon murad. Inilah orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjelajahi seluruh bumi. Mereka semua melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Allah dengan mujizat dan kuasa Allah.
perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Mereka juga hidup di atas mezbah, artinya hidup di dalam kesucian, saudara. Walaupun di tengah-tengah dunia yang najis ini, hidup mereka berkelimpahan dengan berkat yang indah dari padang gurun. Ada hidup yang indah, saudara. Kekayaan padang gurun adalah kekayaan rohani, karena mereka sering berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, mereka limpah dengan firman dan urapan, sebab mereka selalu berada di jalan salib. Orang yang mengabaikan kehidupan padang gurun, rohaninya akan kering dan tandus. Saudara, mari kita akan terus ada di padang gurunnya Tuhan ini. Ayat 11. Orang-orang ini mengatakan bahwa seluruh bumi dalam keadaan tenang dan sentosa. Saudaraku, pada waktu ditanya di dalam ayatnya yang ke-11, berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi ini tenang dan aman. Bumi ini tenang dan aman. Apakah benar bumi ini tenang, saudara? Tidak. Apakah benar bumi ini aman? Tidak, tidak aman, saudara. Bumi aman dan tenang nanti di kerajaan 1000 tahun, saudara. Sekarang ini bumi tidak aman, tidak tenang, saudara. Ya, bumi banyak rusuh. Rusuh bangsa-bangsa, saudara. Hanya orang-orang di bumi suka menganggap dirinya tenang, menganggap dirinya aman, padahal tidak. Saudara, hukuman sudah dekat. Hukuman akhir sudah dekat. Dunia sudah diambang pintu. Saudaraku, kita hidup di akhir zaman ini. Saudara, bumi tidak tenang. Semua tidak tenang, bergejolak. Suatu kali, saudara, semua berita-berita yang muncul dari televisi, dari berita radio dan sebagainya, itu akan silih berganti yang membuat hati orang merasa stres, merasa bingung, merasa panik, saudara. Nah, itu yang ada. Bumi tidak tenang, tetapi kita dalam Tuhan. Mengapa mereka menganggap tenang seperti itu? Karena mereka buta. Sebab di ayat yang ke-15, Allah murka terhadap bangsa yang merasa dirinya aman. Saudara, saya baca di ayatnya yang ke-15. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Lihat, saudara, yang merasa diri aman, Tuhan itu murka. Jadi saudara, kalau kita lihat dari sini semua, kita simpulkan untuk sementara dulu, saudara, Sakaria dapat penglihatan dari Tuhan. Dia lihat 4 kuda. Lalu 4 kuda itu, saudara, ada di jurang. Di jurang itu ada pohon murad. Pohon murad itu lambang berkat yang ada dari Tuhan. Sebab pohon murad itu adalah pohon yang ada di padang gurun. Tapi ini ada di jurang. Ada perkara-perkara yang indah suatu kali muncul yang Tuhan berikan untuk gereja, untuk saudara, dari orang yang tidak terduga. Dari sesuatu yang tidak terduga. Saudara mungkin mendapat sesuatu secara jasmani dari orang yang tidak terduga. Yang saudara pikir, kok aku dapat berkat dari orang yang aku tidak tahu. Tetapi saudara, secara rohani, Tuhan juga akan memberikan sesuatu berkat yang saudara tidak pernah pikirkan. Itu berkat yang indah. Dan saudaraku, berkat-berkat itu akan ada di dalam diri banyak orang. Dan mereka akan pergi dengan kekuatan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Terutama berita tentang akhir zaman. Terutama berita tentang kedatangan Tuhan. Terutama berita tentang waktunya sudah dekat. Waktunya sudah selesai. Mereka akan pergi dan mengatakan waktunya sudah dekat. Kalau Yunus memberitakan kabar di Niniwe, mengatakan 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi mereka juga akan datang memberitakan waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Atau mungkin mereka akan berkata, mempelai itu datang. Mempelai itu datang. Saudaraku, mari kita siap sedia. Berjaga-jaga menanti itu semua. Saudara, kita berjaga. Memang manusia mencari hidup aman. Tetapi aman menurut dunia beda dengan menurut Tuhan. Sehingga segala kejahatannya suka diabaikan. Saudara, dunia tidak aman. Dunia tidak aman. Tetapi anak-anak Tuhan terlindung dalam Tuhan. Sehingga aman. Saudaraku, ini yang ada. Zaman sekarang kita harus berjaga. Berjaga dengan Tuhan. Saudara,
kesimpulan lagi dari seluruhnya, saudara ambil waktu untuk masuk ke padang gurun. Jangan saudara di tengah keramaian saja. Jangan saudara berkecimpung di tengah-tengah gejolak yang lain. Mungkin saudara di dalam internet yang meriah itu. Tapi Tuhan mengatakan masuk ke dalam padang gurun. Masuk ke dalam padang gurun. Itu perlu saudara padang gurun. Mari saudara kita ada di dalam padang gurunnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Saudaraku, kita akan menyanyi nyanyian ini. Saudara semua menyanyi lagu ini. Bahwa kita harus berjaga di zaman sekarang ini. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, aman dalam tangan Allah. Aman dalam tangan Allah. Hidup suci, benci dosa, makin banyak pengurapan, bertumbuhlah dalam sabda Allah. Bait pertama, zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, dengarlah sini sana banyak kabar mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, berlindung dalam sabda Allah. Zaman sekarang akan muncul kekuatan-kekuatan besar. Baik kekuatan yang besar dari Tuhan untuk saudara, untuk gereja. Baik kekuatan yang besar dari iblis untuk menghancurkan orang percaya, orang Kristen. Ada banyak kekuatan-kekuatan yang hebat yang diciptakan oleh iblis hanya untuk menghancurkan iman. Tetapi saudara teguh dan kuat. Bagaimana caranya teguh dan kuat di dalam Tuhan? Saudara belajar, pergi ke padang gurun. Mungkin padang gurunnya itu ada di kamar di rumah saudara. Mungkin padang gurun itu bisa saudara pergi ke gereja. Mungkin padang gurun itu adalah saudara menyendiri dengan Tuhan. Itu penting saudara. Penting sekali dan penting sekali. Zaman sekarang berjagalah, aman. Aman dalam tangan Allah. Hidup suci, benci dosa, makin banyak pengurapan, bertumbuhlah dalam sabda Allah. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau baik bagi kami, karena Engkau sudah menolong kami, karena Engkau sudah memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahu Tuhan dari kitab Sakaria apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang buat bagi kami, bagi gereja. Tuhan Yesus, ada perkara-perkara yang indah yang sebetulnya ada di padang gurun, tetapi kami tidak pernah mau masuk ke padang gurun sehingga kami tidak bisa menikmati perkara yang indah yang Kau ada berikan itu. Tuhan, ajar kami untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan segala keramaian-keramaian lebih dulu dan untuk bersekutu dengan Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Kami rindu Engkau dan hadirat-Mu. Kau berbicara bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau pimpin anak-anak-Mu dan berkati. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Kau tolong bangsa dan negara kami. Bangsa negara Indonesia, bangsa kami Tuhan. Tolong presiden kami Tuhan. Bapak Joko Widodo Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Engkau tolong Tuhan semua para menteri. Dan juga dari TNI, dari kepolisian, Kau juga tolong Kau memberkati. Berikan kepada mereka kekuatan untuk bertindak dengan adil, dengan baik, dengan benar Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kota Malang ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Berkati Tuhan supaya mereka diberkati oleh kehadiran-Mu. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, amin. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.